Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, hakim yang berijtihad, artinya orang alim yang berijtihad tentang hukum apa itu haram, halal, wajib, apabila benar maka mendapatkan dua pahala. Pahalanya ijtihad, pahalanya benar. Tapi ketika ijtihadnya salah maka dapat satu pahala, yaitu pahalanya ijtihad, mencari hukum atau menggali hukum. Istinbatul hukmi, menggali hukum. Nah, contohnya seperti apa? Begini ya, dalam Al-Quran dan hadis itu, ayat perintah atau hadis perintah itu tidak semuanya wajib. Jadi Al-Quran memerintahkan, Allah Ta'ala memberikan firman perintah, itu tidak semuanya wajib. Hadis Nabi juga begitu. Apabila ada hadis Nabi Muhammad perintah, itu tidak semuanya wajib. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Contoh ya, dalam Al-Quran itu yang perintah, tapi tidak wajib dan juga tidak sunnah, bahkan mubah. Contoh ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Perintah ini, kita ini diperintah untuk menikah lebih dari satu. Masna, dua, sulasa, tiga, ruba, empat. Ini perintah dari Al-Quran. Nah, kalau yang tidak ngerti, nikah lebih dari satu itu wajib. Kok bisa? Iya, perintah dari Al-Quran. Allah Ta'ala yang perintah. Nah, orang yang menerangkan yang seperti ini berarti tidak paham. Tidak paham usul fikih, ya tidak paham fikih, ya gak paham banyak, tidak pahamnya ini, cuman berani ngocol gitu aja. Jadi Al-Quran itu di situ memerintahkan kita, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menikah lebih dari satu. Dua boleh, dua, tiga, empat. Nah, perintah Allah yang seperti ini yang tahu pertamanya adalah mujtahid, yaitu kalau berijtihad benar maka dua pahalanya, kalau salah satu pahalanya. Makanya semua perintah Allah dan perintahnya Nabi Muhammad tidak semuanya wajib, bisa sunnah, bisa mubah, boleh-boleh saja. Yang mengerti begini ini adalah ulama. Di zaman Rasulullah ini contoh lagi, yang memabukkan, yang diharamkan oleh Rasulullah kan khamr ya. Khamr. Apa khamr itu? Perasannya anggur. Kalau orang yang nggak paham, yang diharamkan itu kan cuma khamr, disebutkan oleh Rasulullah, jelas itu khamr. Nah, sekarang kan nggak begitu laku, nggak begitu banyak di pasaran khamr itu. Yang banyak apa? Ekstasi, sabu, ganja. Nah, ini bagaimana ini? Kalau yang tidak ngerti hukum, mesti ngomongnya, yang haram cuman khamr, minuman keras yang haram cuman khamr, ganja, sabu, koplo, ekstasi itu tidak apa-apa. Rasulullah nggak pernah menjelaskan. Ini namanya nuwun sewu, bodoh tapi sok pintar. Begini, makanya orang mencari ilmu itu ngaji kemudian menjelaskan itu harus paham betul. Banyak di YouTube atau di medsos itu ya begitu, ilmunya gak mumpuni, langsung itu syirik, itu haram, itu salbutnya umatnya itu salbut. Akhirnya umatnya juga mengatakan seperti itu. Ada lagi di video itu bahwa mencium mushaf, mencium Al-Quran itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Lah, ngomong begini ini salah ngomong begini ini. Ini namanya sok pintar ini ya. Ngomong begini bahwa mencium mushaf Al-Quran itu tidak ada contoh dari Rasulullah, hukumnya bid'ah. Sembarang kali res, kacau. Ngomong begini ini salah. Loh, kok salah? Iya, di zaman Rasulullah tidak ada mushaf itu, tidak ada.
Gimana Rasulullah mau cium? Memang mushafnya ada. Yang ada apa? Ya tulisan Al-Quran ya di batu, ya di pelepah korma, ada di kulitnya ini, kulitnya hewan dan lain sebagainya. Bagaimana Rasulullah mau mencium? Kan tidak ada. Nah makanya kalau ada ustadz itu sembarangan atau di masjid itu bilang mencium mushaf atau Al-Quran itu tidak ada contoh di Rasulullah, ngomong begini sudah tidak benar, sudah tidak benar. Apalagi di zaman Rasulullah itu Al-Quran pencar-pencar, ada di daun, ada di kulitnya binatang. Kemudian di zaman Rasulullah itu Al-Quran tidak ada harkatnya, tidak ada titiknya. Nah ini kan tidak benar wis ngomong orang tadi itu. Makanya bagaimana? Ikutilah ustadz-ustadz yang betul mumpuni, yang sejuk dipandang, terus cara menyampaikannya juga sejuk, tidak suka mencela-cela kebiasaan orang lain. Jadi ingat di sini ijtihad mujtahid itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau tidak benar dapat 1 pahala, tidak dosa. Ya contohnya yang tadi itu. Jadi hukum perintah dari Allah atau dari Rasulullah tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada bahkan yang haram. Jadi perintah itu haram. Loh, kok ada? Coba Rasulullah kan pernah begini, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'mal ma syi'ta. Pokoknya intinya itu silahkanlah kamu melakukan sesuatu, apakah haram halal terserah. Terserah. Tapi intinya adalah perintah yang haram. Karena apa? Karena di situ ada balasan yang berupa dosa. Berarti itu adalah nyolak. Makanya harus paham betul tentang kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah lughat bahasa Arab. Hadis yang kelima, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-huma min fayhi jahannam fabriduha bil ma'i. Kata Nabi, sakit panas, greges panas itu termasuk dari baranya api neraka jahanam. Jadi kalau sakit panas itu tanda-tanda itu bagian dari api neraka jahanam. Fabriduha bil ma'i, kemudian dinginkanlah dengan air. Maksudnya di sini apa? Mandi, bukan. Nah, yang mengerti begini juga adalah ulama yang berijtihad. Oh, berarti kalau sakit warang menurut hadis Rasulullah adalah harus mandi, ya tambah bereng ya, tambah sakit. Ini namanya memahami hadis secara letterlek, secara lafziah. Akhirnya ya bereng aku tambah panas kaki. Makanya memahami hadis itu harus ngaji ya, jangan kemudian bisa baca terjemah kemudian menjelaskan seenaknya, tidak bisa. Ada sebagian memang bisa langsung dicerna dan betul difahami secara arti lafziahnya, ada yang tidak bisa. Harus ngaji betul kepada yang ahli. Jadi di sini kata Rasulullah, orang yang sakit panas itu bagian dari panasnya api jahanam. Kemudian dinginkanlah dengan air. Ya, maksudnya di sini adalah dikompres ya, dikompres. Artinya kalau sakit panas dikompres, didinginkan kepalanya, dahinya saja. Kalau semuanya yang disiram bukan nambah sembuh ya, nambah panas semua. Ada juga dalam hadis itu dijelaskan al-ma' minal ma'. Jadi al-ma' minal ma', air dari air. Loh, kok ada air dari air ini gimana maksudnya? Ini kalau yang nggak ngaji betul, fahamnya salah. Pokoknya kalau air ya dari air. Air minum dari kopi, umpamanya air teh terbuat dari air, bukan itu. Artinya adalah al-ma' minal ma', air dari air adalah orang yang keluar air wajib mandi. Air apa yang pertama? Maksudnya air mani, air sperma. Wajib mandi itu maksudnya. Makanya kita ini harus ngaji yang betul. Kemudian kalau mau disampaikan juga harus yang betul.
Banyaklah orang-orang itu yang merasa alim, merasa paling benar, merasa paling sunnah, merasa paling banyak mengamalkan Al-Quran, tapi kenyataannya fahamnya salah. Jadi yang dengarkan juga mengikuti salah. Akhirnya suka nyalah-nyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, padahal dirinya yang salah faham tentang memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kacau balau wis, jangan orang itu dah hancur pesena telur. Dan itu banyak viral di media sosial, di YouTube, di medsos-medsos yang lain. Ngaji yang enak gimana? Ya tidak apa-apa ngaji di YouTube, di medsos, tapi lihat kiai itu bagaimana, suka menyalah-nyalahkan orang lain tidak? Nah, kalau suka menyalah-nyalahkan orang lain, tidak usah diikuti, tidak usah diikuti. Itu tandanya ilmunya itu sedikit itu sudah ketahuan ya. Ngaji di mana saja wis, di YouTube atau di TV, di radio atau di medsos yang lain, lihat wis. Kalau ustadz itu suka menyalah-nyalahkan orang lain, itu pertanda dia ilmunya sempit, fahamnya sempit, bukan hanya sempit, terkadang fahamnya salah dalam memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis. Ikut bagaimana? Ikuti ulama yang adem ayem, dah gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Lihat wis, pilih. Ini apa ya? Garis besarnya, tanda-tandanya kita ini kalau mengaji sama ustaz. Ini lihat ustaznya dulu. Oh, itu tukang nyalah-nyalahkan, tidak usah diikuti wis. Itu tanda ilmunya sempit itu. Sempit ilmu, kadang juga fahamnya juga salah. Cuman pedenya luar biasa. Sok paling faham Al-Quran, sok paling paham hadis, sok paling sunnah, sok paling Al-Quran. Nah wes, jangan diikuti yang begini ini nih, jangan diikuti. Walaupun tampaknya seperti paling alim tentang Al-Quran dan paling alim tentang Al-Hadis. Casingnya saja begitu itu. Nah, isinya lebih baik yang adem-adem. Hadis yang ke-51, wa anha radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Kata Nabi, barang siapa yang mati dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka yang harus melanjutkan atau yang bertanggung jawab tentang puasa, hutang puasanya itu adalah walinya. Hadis muttafaqun alaih. Wal mukhtaru jawazu shaumi amman mata wa alaihi saumun. Di hadzal hadis. Dan yang pendapat yang paling utama yang dipilih adalah boleh yang orang berpuasa yang punya hutang puasa mengodokkan puasanya orang lain itu boleh ya? Boleh. Jadi kita sendiri punya hutang puasa, namun kita mengkodokkan puasanya orang lain itu boleh. Itu pendapat yang paling utama. Jadi kalau ada saudara kita itu, di sini wal muradu bil wali al qarib warithan kana aw ghairu warisin. Yang dimaksud di sini wali di sini boleh yang bertanggung jawab mengkodok puasanya keluarganya adalah al-qarib, yaitu saudara dekat, warisan kana wa ghairu warisin, baik ahli waris atau bukan. Jadi apabila ada orang mati mempunyai hutang puasa, ini banyakkan perempuan ini, mungkin karena menyusui atau haid ya, kemudian meninggal dunia, maka yang mengqadai adalah walinya. Maksudnya wali di sini adalah ya keluarganya sendiri, baik ahli waris atau bukan ahli waris, itu yang mengqadai. Kalau mau mengqadai, kalau tidak mau ya itu saya ya diqadai. Ada juga mengqadainya pakai makanan satu mud hampir 1 kilo ya. Jadi setiap harinya itu mengasih makan kepada orang miskin. Total berasnya itu hampir 1 kilo. Ya enaknya lah 1 kilo lah, biar sama sedekahnya. Jadi sama juga puasa, sholat ya. Sholat juga apabila saudara kita itu meninggal dunia mempunyai hutang sholat,
karena sakit, tidak sholat selama sakit 2 bulan atau 1 tahun, maka ya keluarganya harus menggantikan sholatnya. Bisa dengan cara diganti sendiri, bisa dengan cara menyuruh orang menggantikan sholatnya yang meninggal dunia, yang punya hutang itu. Tapi kalau nyuruh orang, ya dikasih uang atau diburuin lah, cek nyuruh melolong. Ya, bos, saya punya saudara punya hutang sakit, mau hutang sholat karena sakit 1 tahun dah sholat, nyuruh orang, tidak dikasih apa-apa. Ya, tak lagu ni paling kita orang dah. Begini, setahun ya dia hutang kojang, tidak dikasih uang, suruh minta apa? Minta tolong. Oh, jangan ya, dikasih upah lah. Itu juga dijelaskan di kitab Fathul Mu'in. Dan juga pendapatnya Imam Subuki. Jadi kalau punya hutang puasa atau sholat, qodoi. Yang qodoi keluarganya. Kalau tidak mau qodoi, ya mengeluarkan makanan 1 mud untuk orang miskin. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.